Selamat ulang tahun saya ucapkan untuk PDPK yang ke-47. Wih, sudah banyak juga umurnya ya. Iya, eh, kata orang tak kenal maka kata sayang. Ya biar disayang gitu ya. Iya, nama saya Aris. Ini mau ngapain ya? Tiba-tiba ucuk nongol di sini. Mau ngapain? Ya, sedikit kesaksian. Semoga kesaksian ini akan menjadi berkat buat kita semua. Saya Aris, asal saya dari satu kampung di Jawa Tengah, namanya kota Selawi, Tegal. Kalau tahu, ya, saya datang ke sini bersama anak saya, Sematawayang, Michelle. Saya akan menyampaikan kesaksian. Iya, saya kesaksian dari lama nih, bisa 2 jam. Iya, dari saya lahir di kota yang terpencil itu sampai besar di sana, semuanya baik. Sampai SMA saya baik, sampai kuliah di Jakarta semuanya baik, semuanya baik. Nggak bilang indah ya, baik saja. Nah, setelah saya kuliah, singkat cerita saya dipertemukan dengan seorang wanita, ya, yang kemudian menjadi istri saya. Semuanya baik, baik sekali. Bahkan Tuhan memberikan semua yang baik. Sampai akhirnya anak itu lahir. Kita semua hidupnya baik, sejahtera, semua berkecukupan, bahkan lebih dari cukup. Kami senang, semuanya senang, semua bahagia, sukacita. Tapi dengan tiba-tiba tahun 2018 istri saya terkena stroke. Wah, itu luar biasa. Dari mulai kehidupan yang standar internasional, turun, bingung. Saya ada 3 bulan di rumah sakit, istri stroke, sampai masuk ICU 3 minggu. Mujizat pertama terjadi. Istri saya bisa buka mata setelah 3 minggu dari rumah sakit, dari ICU. Kemudian dia bisa pindah kamar biasa. Baik semuanya. Saya berpuasa, berdoa, tunggu di rumah sakit, sampai akhirnya dokter menyatakan sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Komunikasi lancar enggak, cuman dia bisa ngerti apa yang kita omongin. Sampai akhirnya mujizat kedua terjadi, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah dengan treatment, segala macam treatment saya kasih. Kemudian di Jumat Agung tahun 2020, tiba-tiba Tuhan bertanya sama saya malam-malam, sudah siap jadi duda? Wow, pertanyaan yang sangat keren. Sudah siap jadi duda? Kenapa? Saya bilang, mana ada orang yang siap. Terus di tengah itu tiba-tiba Tuhan kayak ingetin, kamu lihat dong, kamu gak kasihan, dia juga sudah gak bisa apa-apa. Terus saya cuma bilang gini, Tuhan, 2 hari lagi Tuhan bangkit Paskah tahun 2020, keadaan COVID. Saya cuma bilang gini, kalau memang Tuhan lihat dan mau sembuhkan, pokoknya hari Minggu itu dia bisa berdiri di sebelah kasur. Udah. Karena tanda-tanda untuk sembuh itu ada. Semua tangan sudah bergerak, mulut juga maksudnya berbicaranya sudah mulai jelas segala macam. Tapi kalau memang Tuhan tidak berkehendak, yang terbaik Tuhan berikan. Saya yakin itu, Pak. Udah tidur. Sabtu semua aman. Minggu betul-betul kejadian. Tuhan panggil dia jam 5.55 sore. Wah, saya lihat dia buka mata kayak orang mau ngobrol. Saya cuma bilang, wah mama sembuh, mama sembuh. Saya panggil anak saya, kita nyanyi. Terus
Dia masih nyari-nyari. Saya panggil semua anggota keluarga saya, mama saya, papa saya, susternya dia juga, panggil semua masuk kamar. Sampai akhirnya semua kumpul, udah selesai dia tidur. Begitu enak. Sudah. Saya waktu itu gelap, saya pikir, oh setelah dokter datang 1 jam kemudian, dokter menyatakan bahwa memang itu udah nggak ada. Wah, kayaknya gelap. Ngapain saya cari duit setelah ini? Udah, saya ikut pulang aja. Tapi Tuhan tunjukkan, itu si bocil gimana? Oh iya, ada PR ternyata. Wah, luar biasa. Berdamai di saat yang tidak tepat dengan keadaan yang, wah, itu campur aduk rasanya ya. Tapi yang perlu diingat, Tuhan luar biasa. Saya udah 6 tahun saya coba berpikir bahwa ternyata Tuhan luar biasa, itu aja sih. Saya bisa sampai sekarang berdiri di sini bukan karena saya sendiri. Tuhan kasih anak saya, Tuhan kasih keluarga yang lain, Tuhan kasih teman-teman yang luar biasa. Dan ternyata pemeliharaan Tuhan gak sampai di situ. Dan Tuhan kasih saya lirik demi lirik pada saat 3 bulan di rumah sakit. Saya memang seorang worship leader, pemain musik, tapi saya tidak pernah berkehendak untuk menjadi penulis lagu. Saya tidak bilang saya pencipta lagu karena memang ciptaan itu dari Tuhan. Saya cuma menulis lagu apa yang Tuhan kasih. Selama 3 bulan di rumah sakit, saya dipercayakan 14 lagu sama Tuhan. Puji Tuhan. Semuanya baru terekam 8 buah. Sudah dari YouTube sebagian, dan lagu itu mengingatkan saya bahwa mujizat Tuhan memang ada. Dan saya mengalami mujizat pertama, mujizat kedua, sampai mujizat ketiga. Dipanggil pulang pada saat Paskah, hari yang baik, dan dia bangkit bersama Tuhan. Dia sembuh. Cuma nggak mampir aja ya, nggak mampir ke rumah, dia langsung. Iya, mohon maaf, saya sampai sebenarnya saya udah nggak nangis loh, udah 6 tahun ya. Cuman di sini mengingatnya kebaikan Tuhan itu luar biasa banget gitu loh. Thank you Pak. Bukan karena kejadian yang 6 tahun lalu itu, tapi ternyata sampai detik ini ya, saya masih bisa berdiri gitu loh. Nggak sembarangan. Udah kayaknya kesaksian segitu dulu aja. Pokoknya sekarang saya baik, semuanya baik.